Iya, baik kita melanjutkan saudara firman Tuhan yang kemarin kita sudah selesai sampai di Kejadian 39 ya, bagaimana Yusuf dijebloskan dalam penjara. Sekalipun dia orang yang disertai oleh Tuhan tetapi tidak luput dari yang namanya masalah. Orang yang disertai Tuhan akan selalu dibuat berhasil, bahkan mengalami banyak hal yang baik, tetapi masalah juga tidak luput. Yusuf harus dipenjara. Kalau Yusuf berteriak, mungkin dia akan berkata, Tuhan kenapa saya dipenjara? Saya ini kan gak salah, tetapi ya kita harus menyadari bahwa seringkali tidak salah pun, ya kita akan diizinkan Tuhan supaya ya karakter kita terbentuk, supaya iman kita terbentuk, supaya kita penyerahan diri kita kepada Tuhan juga terbentuk. Ya itulah alasan kenapa Tuhan mengizinkan kita untuk ditimpa atau mengalami hal-hal yang tidak enak di dalam hidup ini. Ketika Yusuf adalah penjara, dikatakan sana kepala penjara. Bahkan orang-orang yang di penjara itu sangat mengasihi Yusuf sehingga Yusuf diberikan kepercayaan ya untuk mengurus semua para tahanannya dalam penjara itu, dan kepala penjara memberikan kepada dia tanggung jawab dan tidak mencampuri karena Yusuf dikasihi oleh Tuhan sehingga dia juga dikasihi oleh kepala penjara. Ayat yang sekarang ya Kejadian 40 ya, mimpi juru minuman dan juru roti. Saudara, kita melihat di sini ya bagaimana awalnya Yusuf itu mulai menemukan bahwa memang panggilan dia harus ke penjara itu ternyata Tuhan punya rencana. Ayat yang pertama, sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ayat 13, ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja dan dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Jadi ceritanya ya kepala juru minuman dan kepala juru roti, kepala kokinya ini dan kepala juru minuman adalah dua dari orang-orang yang paling dipercaya dalam kerajaan Raja Fir'aun. Saudara bayangkan nih pencampur minuman sama pencampur roti. Sedikit saja ada kesalahan maka raja bisa keracunan atau bisa mati ya, tetapi ya mereka ini orang yang sangat-sangat dipercaya. Ya tentu harus benar-benar orang yang dapat dipercaya karena ini mengatur makanannya raja. Juru roti ini adalah orang yang bertugas mengawasi seluruh makanan yang akan dimakan oleh Raja Fir'aun. Ya, dan yang bertugas mengawasi minuman itu adalah ya kepala minuman. Juru roti itu harus mencicipi semua makanan dan minuman sebelum diberikan kepada raja. Untuk mengetahui ya apakah memang enak, yang pertama tujuannya, yang kedua tentu apakah makanan itu sudah tercemar atau ada racunnya. Orang-orang kepercayaan ini tentu dicurigai telah melakukan kesalahan yang serius, mungkin karena mereka itu bersekongkol melawan Fir'aun. Pada akhirnya juru minuman ini dibebaskan dari dalam penjara, namun juru roti itu akhirnya dihukum mati. Kita melihat di situ ya, mereka akhirnya dipenjara ya, terkurung ya, raja menahan mereka. Ayat yang keempat, kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Jadi Yusuf yang sudah dipercayakan semua tahanan, dia disuruh untuk merawat mereka ya sampai beberapa waktu lamanya menunggu sidang putusan. Ayat 5, pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu, masing-masing ada mimpinya. Pada satu malam juga sama-sama mimpi, dan mimpi masing-masing itu juga ada artinya tersendiri. Ayat yang ke-6, ya ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Ayat yang ke-7, ya lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Fir'aun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu. Mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Jawab mereka, kami bermimpi ya, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Ya, ayat 9. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya,
Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku, 10 pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Fir'aun. Buah anggur itu kuambil lalu kuperas ke dalam piala Fir'aun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Fir'aun. Ya, ayat 12 kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Fir'aun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Fir'aun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Jadi saudara, ini adalah soal mimpi-mimpi yang mimpi oleh kepala juru minum dan juru roti. Yusuf memfokuskan perhatiannya, setiap orang memfokuskan perhatian setiap orang kepada Allah. Makanya dia bilang Allah lah yang akan menafsirkan mimpi, coba beritahukan. Sebaliknya, daripada memakai situasi untuk membuat dirinya tampak lebih baik, Yusuf mengubahnya menjadi kesaksian yang kuat bagi Tuhan. Satu rahasia dari kesaksian yang efektif adalah dengan mengenal kesempatan-kesempatan untuk menghubungkan Allah dengan pengalaman orang lain. Ketika kesempatan itu muncul, kita harus mempunyai keberanian untuk berbicara seperti yang Yusuf lakukan. Dia bilang Tuhanlah yang dapat mengartikan mimpi. Coba cerita. Jadi dia bilang Tuhan, bukan dirinya, saudara ya. Dan akhirnya dia mengatakan bahwa arti mimpimu itu kamu akan kembali dipercaya oleh Raja Fir'aun dan kamu akan kembali memberikan dia minuman campuranmu. Ayat 16 dikatakan di sana, ayat yang tarik sampai ayat yang ke-13 katakan dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau menjadi juru minumannya. Ayat 14, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu lebih baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Fir'aun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Yusuf bilang nanti kalau memang itu terjadi, ingat aku sampaikanlah perkaraku ini kepada raja supaya aku bisa dikeluarkan dari sini. Yusuf berkata. Jadi semua itu ada sebab akibat, saudara. Yusuf dapat mengartikan arti mimpi dari kepala juru minuman dengan maksud Tuhan bahwa nanti orang inilah yang akan membawa nama Yusuf kepada raja. Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Asal kita mau sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Dia. Ayat 16, setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga, tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Fir'aun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Fir'aun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang. Dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun, maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Padahal Yusuf berharap bahwa orang inilah yang nanti akan
mengenalkan dia kepada Firaun supaya namanya diingat. Tetapi ternyata dia nggak ingat saat itu, saudara. Dia melupakan Yusuf, sehingga dia sudah dimuliakan dan dia tidak peduli lagi dengan Yusuf. Karena itu jangan berharap pada manusia, karena Tuhan itu sudah punya jalannya sendiri-sendiri atas hidup kita. Ketika juru minuman Firaun dibebaskan dari penjara, dia melupakan Yusuf. 2 tahun penuh berlalu sebelum Yusuf mendapat kesempatan lain untuk dibebaskan. Dan kenapa, saudara? Karena Tuhan punya batasan waktu untuk membentuk, untuk memproses orang-orang. Yusuf mendapat 2 tahun lagi masa tahanannya, saudara. Ketika juru minuman sudah bebas, 2 tahun lagi. Namun iman Yusuf tetap kuat dan dia akan siap ketika kesempatan berikutnya datang. Ketika kita merasa diabaikan, dilalaikan atau dilupakan, sementara kita sudah berbuat baik kepada orang itu, jangan mudah kecewa, saudara. Ada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dalam hidup ini. Kita sudah berbuat baik, dia malah nikam kita dari belakang, dia mengkhianati kita, itu akan terjadi. Tapi percayalah, semua itu Tuhan izinkan juga untuk membentuk iman kita. Gak usah terkejut bila orang-orang seringkali memang mengkhianati, tidak berterima kasih. Dalam situasi ini, saudara, sama, kita harus seperti Yusuf, terus mempercayai Allah. Dan kita juga percaya bahwa setiap kesempatan-kesempatan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu adalah untuk kebaikan kita. Sekalipun menunggu 2 tahun lagi, Yusuf tetap bersyukur kepada Allah. Mari kita renungkan firman ini, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap janji firman-Mu yang kami dengar malam hari ini. Kami belajar dari kisah hidup Yusuf. Sekalipun dia orang yang benar, disertai Tuhan, tapi dia harus merasakan penjara. Bahkan ketika orang tidak mengingat dia tetap setia bertahan. Sebab kami tahu Tuhan punya batasan waktu untuk kami mengalami persoalan dan pergumulan. Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat, tapi waktu-Mu itu yang terbaik. Ajar kami menyadari bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ajar kami berserah dan selalu bersyukur apapun yang terjadi. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mari buka hati dan tangan kita, saudara, datang di hadapan Tuhan. Yakini dan percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati kita. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpahi hidupmu dengan anugerahnya. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.